Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi anak-anak untuk melanjutkan pembelajaran. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Bentar ya, izin share screen dulu. Sudah terlihat? Betul? Halo? Sudah, Pak. Oh ya, sudah. Ya. Yes, sudah ya. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Ya anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran, izinkan Pak Guru melakukan absensi. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Apakah lengkap? Ya Pak, masuk semuanya. Masuk semua Pak, masuk semua Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga hal semacam ini senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, sebelum kita melakukan pelajaran, marilah kita lakukan literasi terlebih dahulu. Ini Pak Guru tampilkan sebuah bacaan. Nanti Pak Guru beri waktu sekitar 5 menit lah. Nanti kalian baca untuk mengawali pembelajaran hari ini. Ayo dimulai. Cukup ya anak-anak untuk literasinya. Kalian sudah tahu kan isi dari literasinya. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan apa isi dari bacaan di atas? Boleh angkat tangan. Belum selesai membacanya, Pak. Tunggu dulu, Pak. Oh iya, iya, siap. Saya, Pak. Oke, pinter siapa? Ayo. Apa? Saya itu cerita tentang kelinci dan ini ya, Pak ya, lomba antara kelinci berlari. Itu cerita satir ya, Pak ya? Iya, Bu. Itu amanatnya apa kira-kira yang bisa didapatkan ya dari bacaan itu? Intinya apa? Jangan apa? Tidak boleh sombong. Pinter sekali, luar biasa. Oke, luar biasa. Terima Bagus kasih, sekali. Pak. Iya, bagus sekali. Oke, kita beranjak. Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk apa? Untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Oke, luar ketiga, mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung Patriot Proklamasi, sedia Pancasila ayo maju, ayo maju, ayo maju, bagus sekali. Anak-anak, kalian tahu tidak, Garuda Pancasila itu kan dilambangkan dengan seekor burung. Itu burung apa ya anak-anak? Ada yang tahu tidak? Burung Garuda, Pak. Burung Garuda itu hewan apa dalam kehidupan kita sehari-hari?
Yang tahu? Burung elang. Ya atau tidak? Iya, Pak. Jadi, Iya, Pak. di pembelajaran ini kita akan membahas tentang lingkungan, ekosistem dari hewan. Nah, nanti kita lanjut ke Pak Yopi akan mengingatkan tentang pembelajaran yang lalu. Kita mempelajari tentang lingkungan hidup. Jadi pelajaran yang kita pelajari hari ini dan yang telah kita lalui adalah saling keterkaitan karena berhubungan dengan lingkungan dan ekosistem. Ya, Pak Guru akan menjelaskan tentang pembelajaran hari ini, yaitu dengan kalian menyimak bacaan tentang ekosistem, kalian mampu menemukan informasi penting dalam teks atau bacaan. Dengan menyimak bacaan tentang ekosistem, kalian mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Dengan membuat tabel, kalian mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi melalui browsing internet, kalian mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Sudah jelas anak-anak? Untuk pembelajaran kita hari ini? Jelas, Pak. Bagus sekali. Nah, nanti sistem itu ada manfaatnya bagi kita loh ya, dan untuk mempelajari. Saat kita pelajari ini, kita bisa mengamati lingkungan di sekitar kita. Kita jadi tahu, oh itu di belakang rumah ada sungai. Berarti di dalam sungai ada ekosistem apa? Oh di depan rumah ada gunung. Di gunung ada ekosistem apa? Jadi dari kita mempelajari ini, manfaatnya sangat banyak sekali. Oke, lanjut ya anak. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Lihat anak-anak gambarnya? Lihat. Terlihat. Pak. Ya, itu adalah buah-buah ekosistem. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang ekosistem. Nanti kita kembali lagi ke sini untuk membahas apa yang ada di dua gambar itu. Ini adalah ekosistem. Apakah itu ekosistem? Kita bersama-sama ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, makhluk hidup itu pasti memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Jadi yang ada di sekitar makhluk hidup itu dinamakan lingkungan. Tempat tinggal makhluk hidup adalah lingkungan. Lingkungan terdiri atas bagian hidup atau abiotik dan bagian yang tidak hidup abiotik. Kalau yang hidup itu tumbuhan, terus hewan, itu adalah yang hidup. Kalau yang tidak hidup apa anak-anak? Contohnya, ada yang bisa menyebutkannya dari lingkungan? Batu, Pak. Ya. Matahari. Pinter sekali, apa lagi yo? Udara, Pak. Iya, pinter sekali. Bagus sekali, luar biasa anak-anak. Nah, kita lanjutkan ya. Bagian yang hidup di lingkungan terdiri atas, ini ada tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup kalian. Bagian lingkungan yang hidup di atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Itu Pak Yopi. Kemarin kan Pak Yopi sudah mengirimkan bahan ajar tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah dibaca apa belum anak-anak? Sudah dibaca sedikit Pak, belum semuanya. Belum semuanya? Oh ya, tidak apa-apa, berarti sudah dibaca. Nah, besok lagi, kalau Pak Guru mengirimkan bahan ajar atau materi pembelajaran ke grup WA kelas, jangan lupa dibaca sampai selesai ya sebelum pembelajaran. Nanti jadi kalian sudah ada gambaran apa yang akan terjadi hari ini. Makanya Pak Guru selalu mengirimkan media bahan ajar itu dikirim sebelum pembelajaran. Sebenarnya apa? Agar kalian tahu apa yang akan kita pelajari. Lanjut. Ya, Pak. Ya, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar
memakai suhu yang kebutuhan hidup maya matahari, juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah manfaat air apa tuh anak-anak? Ada yang tahu? Kehidupan? Untuk minum, Pak. Untuk minum, iya. Apalagi? Mandi. Untuk mandi. Mandi, Pak. Mandi bisa ya, Pak. Pinter. Ada lagi yang tahu manfaatnya? Untuk menyiram bunga, Pak Guru. Oh iya, di rumah kalian punya bunga tanaman? Punya, Pak. Punya, Pak Guru. Setiap hari Banyak. disirami? Setiap hari disirami apa tidak? Tiap sore. Siram, Pak. Siram, Pak. Paling kalian menyiraminya saat kalian ingat saja kan? Tidak setiap saat disirami kan? Tidak, Pak. Saya kadang lupa, Pak Guru. Nah, ya, padahal setiap hari tumbuhan itu juga untuk ya. Air dalam tanah ini akan dimuatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam ekosistem itu ada dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kalau alami itu berarti ekosistem yang terjadi secara alamiah. Siapa yang menciptakan ekosistem alami, anak-anak? Ada yang tahu? Halo anak-anak. Allah, Pak. Tuhan, Pak Guru. Oh iya, ya betul sekali. Allah yang kalau ekosistem buatan itu yang menciptakan manusia. Kenapa diciptakan? Untuk memenuhi kebutuhan hidup dari manusia. Contoh ekosistem buatan apa anak-anak? Yang tahu? Kolam ikan, Pak. Kolam ikan, betul sekali. Terus apa lagi? Kalau sawah termasuk ekosistem buatan apa bukan? Buatan, Pak. Ya, Pak. Dari itu, ekosistem buatan itu dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Jadi pengertian ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup di sebuah lingkungan. Jadi pengertian dari ekosistem itu, anak-anak catat, kalian ingat, arti dari ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Perlu diingat lagi, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal satu, jamaah tunggal itu satu. Jadi kalian, Pak Guru itu individu satu. Itu kalau manusia. Kalau hewan itu misalkan seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara, sebatang bambu, gitu. Tempat individu tinggal disebut habitat. Jadi individu itu tinggal di sebuah habitat namanya. Masih dengar ya anak-anak? Halo? Masih, Pak. Masih. Oh masih, ya alhamdulillah. Karena ini kan Pak Guru sedang presentasi seperti ini tidak bisa melihat kalian gitu. Jadi kalau jaringannya mungkin ada masalah, jadi Pak Guru tidak tahu ya. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah. Jadi kalau populasi itu adalah individu sejenis. Jadi kalau kambing semua, kambing hutan loh ya. Terus apa? Singa semua. Rusa semua. Itu adalah populasi sejenis dan menempati suatu daerah tertentu. Contoh sebuah kolam ikan, berarti isinya ada ikan. Terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi
lumut. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Ya, gimana anak-anak dari penjelasan tadi ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas Pak Guru. Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Nanti kita nah, di sini Pak Yobi akan membagikan LKPD untuk kalian. Nah, nanti kalian kerjakan ya. Ini nanti hasilnya bisa dikirim melalui grup WA. Jadi di sini nanti kalian buat kelompok. Cari kelompok yang kira-kira rumahnya berdekatan saja. Jadi mudah untuk berdiskusi. Kelompok nanti ada 2 orang. Nanti ada 2 orang. Terus yang cari yang rumahnya berdekatan saja, jangan yang jauh. Nanti kalau jauh kalian malah keluyuran, nggak bagus ya. Saja. Terus tujuan dari pembelian LKPD ini adalah dengan mengamati gambar, kalian mampu mengidentifikasi komponen ekosistem. Dengan membuat tabel jenis-jenis dari dan ciri ekosistem, siswa mampu menyebutkan jenis ekosistem serta cirinya yang ada di alam. Nah, alat yang perlu kalian gunakan adalah buku dan alat tulis. Terus sudah lengkap ya anak-anak. Terus smartphone, ini apa atau smartphone gunanya? Nah, nanti akan dijelaskan. Langkah-langkah kegiatannya nanti kalian buat kelompok terdiri 2 orang yang rumahnya berdekatan ya. Terus 2, ingat komponen ekosistem dibagi menjadi 2 yaitu abiotik dan abiotik. Terus kalian nanti mengamati gambar di bawah ini. Kamu perhatikan gambar di bawah ini ada gambar A, ada gambar B. Nah, nanti setelah kalian mengamati ini, kalian mengisi tabel di bawahnya. Nah, sebutkan, ini kurang huruf A, maaf. Sebutkan komponen ekosistem dalam gambar di atas. Nanti kalian buat tabel seperti ini ya, gambar A, gambar B. Kalian tulis di dalam itu gambar A komponennya apa saja, gambar B komponennya apa saja. Setelah itu, setelah kalian kalian tulis, lanjut ke bawahnya, kalian lihat tabel di bawahnya. Nah, di sini setelah mengisi tabel di atas, sekarang carilah jenis-jenis ekosistem dan ciri-cirinya di internet menggunakan smartphone dan tulislah di bawah ini. Nah, kalian nanti ini dituntut untuk bisa menggunakan smartphone kalian untuk menunjang pembelajaran. Kamu browsing, googling nanti ya, pakai search engine Google. Nanti kalian cari jenis ekosistemnya apa, terus ciri-cirinya bagaimana. Nanti kalian tulis, ini kalian buat tabel seperti ini, terus kalian tulis ada beberapa jenis ekosistem misalkan ekosistem air tawar. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, ekosistem taiga misalkan, kalian tulis ciri-cirinya apa. Nah, begitu. Setelah itu, setelah kalian mengerjakan ini, yang setelah kalian mengisi tabel ini, membuat tabel ini, nah kalian sekarang tugasnya adalah menganalisis. Analisis dari tabel yang telah kalian buat di atas, analisislah perbedaan ekosistem darat dan air. Kalian jawab berdasarkan pemikiran kalian sendiri. Jadi menurut analisis kalian, apa tahu perbedaan dari ekosistem darat dan air, itu kamu tulis di situ. Perbedaannya apa? Kamu tulis di analisis. Nah, setelah itu selesai, nanti kalian buat kesimpulan. Nah, setelah melakukan kegiatan, tulislah kesimpulanmu tentang ekosistem. Maksudnya adalah pengertian dari ekosistem. B, jenis ekosistem. Jenis ekosistem itu apa saja? Itu poin-poinnya saja, tidak usah diuraikan karena uraiannya sudah di tabel atas tadi. Ya anak-anak, yang tidak jelas dari LKPD yang Pak Guru bagikan, ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan bertanya. Sudah jelas, Pak. Jelas. Sudah jelas, alhamdulillah. Nanti
LKPD-nya Pak Yopi kirim ke grup WA ya, terus dikerjakan ya. Iya, Pak. Nanti dikerjakan, buku tulis, terus difoto, diberi nama terang, terus dikirim ke grup WA. WA ya, Pak ya? Iya, grup WA. Ya. Terus sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Siap, Pak. Oke. Bentar. Nah, kalian masih ingat tentang ide pokok, anak-anak? Ingat, Pak. Ingat, ide pokok itu apa, anak-anak? Gagasan utama atau yang pentingnya, Pak, isi yang penting gitu, Pak. Betul sekali, luar biasa. Anak-anak ternyata masih sangat ingatannya sangat bagus sekali, masih ingat tentang pembelajaran yang telah kita lewati yang lalu. Alhamdulillah, Pak Yopi ikut senang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pokok pikiran atau pikiran utama. Ini Pak Yopi sudah membuat narasi pembacaan. Pasti kalian sekolah juga sudah membaca di bukunya, ya kan? Di modul yang telah Pak Yopi bagikan. Kita mulai. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi paragraf itu memiliki ide utama. Pikiran pokok disebut juga dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Jadi, setiap paragraf itu memiliki inti atau satu pikiran pokok. Yang lainnya adalah kalimat penjelas. Dulu sebenarnya sudah kita pelajari, ide pokok itu bahasa lain dari pokok pikiran ini. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, di tengah, atau akhir paragraf. Kalau di awal paragraf namanya paragraf apa, anak-anak? Yang ingat? Deduktif, Pak. Deduktif, Pak. Deduktif, pintar sekali. Kalau di akhir paragraf? Induktif. Induktif, Pak. Induktif, luar biasa kalian. Kalian masih ingat ternyata. Bagus sekali. Istilah lain pikiran pokok sangat banyak. Antara lain ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, atau masalah utama. Jadi dari awal itu kita sudah belajar, sudah di buku tema 1, di tema 1 itu sudah belajar ide pokok. Di kelas 4 kita juga sudah belajar tentang pokok pikiran. Itu kalimat utama seperti itu. Di kelas 4 ada, diulang lagi, tapi dengan istilah yang berbeda. Tapi intinya satu. Jadi pokok pikiran, ide pokok, pikiran utama, inti dari paragraf itu sama. Jadi kalau ditanyakan inti paragraf dari paragraf di atas adalah titik-titik, kamu cari ide pokoknya, gitu loh. Jadi sama intinya. Jadi pada dasarnya semua kita jatuh sama saja, sehingga jika ditanyakan kemudian gagasan utama, jawabannya sama seperti ide pokok, yaitu inti suatu bacaan. Jadi dari semua yang itu tadi, yang istilah-istilah tadi, pikiran pokok, ide pokok adalah intinya adalah inti paragraf, kalimat inti. Demikian juga jika ditanyakan tentang gagasan pokok, pokok pikiran, dan lainnya. Jawabannya juga sama, yaitu inti suatu bacaan. Nah, dari paragraf itu kan ada pokok dan kalimat penjelas. Kalau kalian masih ingat, pasti kalian masih ingat, Pak Yopi yakin, karena kalian anak-anak yang luar biasa kalimat penjelasnya. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. 1, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi paragraf dibaca dulu penuh secara utuh, terus menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Jadi kalian mencari itu dengan membaca, yang intinya adalah membaca dulu, membaca dengan teliti, baca dengan teliti dan dipahami. Makanya penting sekali literasi itu tadi. Maka setiap pagi Pak Yopi mengajak kalian untuk membaca, melatih literasi kalian agar kalian mudah paham. Jadi dihidangkan atau disajikan sebuah bacaan, kamu tahu, oh bacaan ini tentang ini. Paragraf ini intinya tentang ini, kalian paham.
gitu ya. Nah, sekarang Pak Yopi mau tanya. Kita kembali ke sini. Ya, ini bacaan ini, paragraf pertama ini, coba siapa yang bisa menentukan pokok pikirannya, atau pikiran utama, atau inti paragrafnya. Siapa coba? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu, memenuhi kebutuhannya, lingkungan dan seterusnya. Ada yang bisa? Coba, anak-anak. Semua, Ya, ya. Pak, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, Pak. Oh iya, bagus sekali. Yang lainnya adalah kalimat Kalimat penjelas, Pak. Jelas, kalimat Pak. penjelas. Bagus. Berarti paragraf ini termasuk paragraf D. Sekarang kita beranjak ke paragraf kedua. Nah ini ide pokoknya atau pokok pikirannya mana coba? Siapa yang bisa, anak-anak? Ya, anak-anak, ada yang tahu? Apa? Ide pokoknya ya, Pak. Iya, pokoknya. Air mata udara, air dan tanah, Pak. Saya materi dan pengangkatan udara, air, dan tanah itu. Dan ya. Ya, betul sekali. Ini juga. Nah, kalian sudah bisa, ternyata sudah bisa. Karena intinya memang kita sudah pernah belajar ini dari awal. Dari tema 1 dulu sudah ada di pokok. Terus di sini diganti istilahnya pakai pokok pikiran dan seterusnya. Jadi kalian sebenarnya sudah bisa. Hanya mungkin kemarin belum tahu istilah lain dari ide pokok itu. Sekarang nah, kita akan membahas tentang ini. Cerita non-fiksi. Kalian tahu cerita fiksi? Kita Pak Yopi tanya dulu tentang cerita fiksi. Masih ingat tentang cerita fiksi? Tahu? Masih, Pak. Apa, Bu? Ayo. Tahu, Pak. Apa? Hayalan, Pak, fiksi itu, Pak. Bagus sekali. Jadi, fiksi adalah cerita rekaan, hayalan sesuai apa yang ditulis atau yang dibuat oleh pengarangnya. Jadi kita akan membahas tentang cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi merujuk pada setiap penulisan yang bersifat informatif, yang penulisnya bertanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disampaikan. Jadi kalau non-fiksi itu intinya fakta, tidak boleh direka, tidak boleh dikarang, nggak boleh. Kalau nama non-fiksi adalah informatif, bertanggung jawab penuh penulisnya, kebenaran dari peristiwa atau isi dari bacaan itu. Oleh karena itu, dalam penulisannya dibutuhkan penelitian ketat berdasarkan informasi atau data dan fakta mengenai hal yang akan ditulis. Jadi sebelum menulis, si penulis itu harus mencari data dulu. Apakah data sudah valid? Apakah data sudah benar? Itu harus digali terlebih dahulu. Hal ini perlu diperhatikan karena cerita ini biasanya digunakan sebagai sumber atau bahan rujukan informasi para pembacanya. Yang digunakan dalam cerita ini juga harus logis dan dapat diterima nalar pembaca. Jadi bacanya harus isi ceritanya harus logis dan dapat diterima oleh pembaca, dari mudah dimengerti, begitu maksudnya. Jadi bukan rekaan, bukan pura-pura, bukan karangan. Nah, ciri-ciri cerita non-fiksi. Pertama, cerita non-fiksi memiliki ciri ditulis berdasarkan realitas atau kejadian yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini pokok utamanya, ciri-ciri non-fiksi itu. Ditulis berdasarkan realitas, kenyataan, fakta, atau kejadian yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus tahu dulu, inti dari ciri non-fiksi itu adalah fakta, bukan karangan, bukan rekaan. Gitu.
Hal ini penting karena kita harus menyajikan informasi yang faktual dan dapat dipercaya oleh pembacanya. Jadi kedua adalah cerita ini menggunakan bahasa formal. Jadi bahasanya formal, nggak lo gue ya, tapi bahasa formal, bahasa yang sesuai dengan IID, Indonesia yang baik dan benar. Sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia WEBI. Ciri berikutnya adalah cerita ini bukan bahasa denotatif atau sesuai dengan makna aslinya, tidak dibuat-buat, terbatas dan tidak bermakna ganda, tidak ambigu gitu. Hal ini dilakukan agar tafsir membaca sesuai dengan makna yang disebutkan oleh sang penulis. Jadi apa yang kita baca dan apa yang dikehendaki oleh penulis itu sama. Jadi tidak multi tafsir gitu. Jadi maka untuk membuat cerita non fiksi ini harus memperhatikan penggunaan bahasanya. Jangan bahasa yang bermakna ganda, yang ambigu gitu. Karena apa? Jika bermakna ganda, nanti juga informasi yang tersampaikan kepada pembaca juga akan lain dengan apa yang diinginkan oleh si penulis. Cerita ambigu. Nah, setelah kita mempelajari ini atau menyimak tentang cerita non fiksi ini, Pak Guru mau tanya, bacaan ekosistem di atas tadi itu termasuk cerita fiksi atau non fiksi anak-anak? Non fiksi, Pak. Non fiksi, Pak. Oh, kenapa kok cerita non fiksi? Oh, bacaan non fiksi. Berdasarkan Oh iya, bagus sekali, bagus. Karena itu merupakan hal yang nyata terjadi begitu. Nah, kita lanjutkan ya, anak-anak. Ya, Pak. Nah, sekarang kita akan beranjak ke jenis makanan hewan. Tadi kita bahas tentang ekosistem itu dari bacaan ekosistem itu bukan bacaan non fiksi. Kalian sudah menyimpulkannya seperti itu. Di dalam ekosistem ada hewannya, seperti itu, ada makhluknya. Nah, sekarang di sini kita akan bahas jenis-jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelola menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang makan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Jadi kita semuanya dimakan ya. Jadi misalkan hewan itu memilih bagian-bagian yang memang menjadi kesukaannya. Semua satu batang dimakan tidak. Ada pula hewan yang hanya makan batangnya, buahnya, atau hanya biji tumbuhan. Pun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan mulai sering jadikan makanan hewan adalah daun. Kalian di sekitar kalian kira-kira hewan apa yang pemakan daun, anak-anak? Di sekitar rumah kalian? Sapi, Pak. Sapi, terus? Kambing. Kambing. Ya sekali. Kalian bisa mengamati. Ternyata kalian bisa mengamati, bisa mengaitkan dengan keadaan lingkungan kalian, itu bagus sekali, bagus, hebat. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Nah, selain makan daunnya, sapi tadi ya, itu juga menyukai batangnya. Misalnya jagung, terus apa itu? Kalau di sini rumput, kalau di Pak Yopi namanya rumput gajan itu yang dimakan juga batangnya juga. Sedangkan hewan panda, kalian pernah lihat panda, anak-anak? Di TV? Pernah, Pak, di TV, tapi belum pernah langsung, Pak. Sama, Pak Yopi juga belum pernah lihat langsung, sama. Ya, panda itu hewan dari mana, anak-anak? Ada yang paham? dari Cina, Pak. Cina. Dari Cina, ya. Betul sekali, pintar sekali. Ternyata kalian sebenarnya pengetahuannya udah luas sekali, bagus. Kalian pasti senang membaca, senang menyimak, bagus sekali. Panda menyukai batang pohon bambu, jadi panda itu makan bambu. Ya. Bagian tanaman berupa buah juga disukai oleh hewan belatung, senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali bukan para petani. Jadi kalau kalian saat musim buah-buahan, misalkan jambu, terus mangga, itu banyak yang busuk itu dimakan oleh belatung. Biasanya belatung itu nanti kalau besar menjadi lalat buah, merugikan sekali itu. Terus burung-burung menyukai bagian tubuh yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai.
beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau tekak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, berikut ini adalah paparan tentang jenis-jenis makanan hewan. Nanti untuk kelanjutannya lebih detail, kita akan membahas di pelajaran selanjutnya. Anak ya besok, nanti Pak Guru kirimkan bahan ajarnya. Besok kita beranjak ke pembelajaran 2, nanti Pak Guru menjelaskan lebih lanjut lagi tentang jenis-jenis makanan hewan ini dan penggolongannya. Jadi, ada penggolongannya anak-anak. Yang makan tumbuhan itu disebut penggolongannya apa. Yang makan hewan itu atau daging itu golongannya apa. Yang memakan segalanya itu ada golongan sendiri. Tapi tidak untuk pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran hari esok. Ya anak-anak, mungkin itu yang materi yang Pak Yopi sampaikan hari ini. Sekarang kita lakukan tarik kesimpulan bersama-sama dari pembelajaran pagi hari ini, anak-anak. Ya anak-anak, kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang bisa dipetik? Yang bisa menyimpulkan anak-anak? Boleh angkat tangan. Nanti Pak Yopi bantu. Ekosistem, Pak. Ekosistem, Pak. Ekosistem, apa lagi? Terus ekosistem Pokok pikiran, terus kalimat utama. cerita non fiksi dan cerita fiksi, terus jenis makanan hewan. Kalau ekosistem tadi, di dalam ekosistem dua komponen utama, apa saja anak-anak? Ekosistem biotik dan abiotik, Pak. Oh ya, komponennya adalah ada abiotik dan biotik. Bagus. Terus kalau ide pokok tadi, pokok pikiran tadi itu, kalau di awal paragraf namanya apa? Paragraf apa anak-anak? Deduktif. Kalau di akhir paragraf namanya apa anak-anak? Induktif, Pak. Induktif. Bagus sekali. Luar biasa. Berarti pembelajaran hari ini kalian menyimak dengan baik. Pak Yopi sangat senang sekali. Alhamdulillah materi tersampaikan kepada kalian dengan baik. Ya, anak-anak, setelah kalian membuat kesimpulan tadi, berarti pembelajaran akan segera berakhir. Nanti setelah pembelajaran ini, Pak Yopi akan mengirimkan soal evaluasi kepada kalian. Nanti akan dikirim ke grup WA. Itu berupa nanti mengerjakan secara online ya anak-anak. Jadi bukan konvensional kalian mengerjakan dengan goal-point tidak, karena sekarang kita sudah dituntut harus seperti itu. Dalam keadaan seperti ini kita harus tetap bisa belajar bagaimanapun caranya. Usahakan bersama-sama. Nanti soal evaluasi itu akan Pak Yopi kirim link ke grup WA. Nanti kalian tinggal klik saja, terus nanti diisi namanya, terus nomor absennya, terus nanti dijawab pertanyaan dengan dengan hati-hati, dengan teliti, dibaca dengan baik. Terus jangan lupa setelah dijawab semuanya, jangan sampai ada yang tidak terjawab ya anak-anak. Dijawab semuanya, nanti klik kirim atau submit. Nanti ada hasilnya, nanti Pak Yopi bisa lihat secara langsung. Nanti di situ siapa tahu sudah mengerjakan hari ini. Oh, Yuli sudah mengerjakan, Pak sudah mengerjakan, nanti bisa lihat. Nanti hasilnya akan Pak Yopi kirimkan langsung ke grup WA grup kelas ya anak-anak. Nanti kalian juga bisa melihat. Oh ini tuh tadi hasil pekerjaan saya begini ternyata. Nanti akan Pak Yopi. Anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini sudah cukup. Pak Yopi akan mengingatkan jaga kesehatan, cuci tangan. Kalau keluar pakai masker, terus makan yang tertib, teratur, jangan keluyuran, istirahat yang cukup ya. Anak-anak, boleh pegang HP tapi bukan untuk main-main. HP hanya saat untuk pembelajaran. Oke, pembelajaran mungkin sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik, duduk dengan rapi, pun datang tepat waktu. Akhir kata, marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk pelajaran ini. Alhamdulillah. Anak-anak, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.